Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan baik. Kali ini kita akan membahas tentang informasi digital. Apa itu informasi digital? Mari kita bahas terlebih dahulu perbedaan antara data dan informasi. Kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita melakukan suatu aktivitas, tentunya tidak akan lepas dari sebuah data. Kalau kita mau mengukur tinggi badan, akan diperoleh uh, satuan dalam senti maupun dalam meter atau berat badan dan sebagainya. Aktivitas yang lain, belajar, nanti juga dihitung dengan adanya nilai dan seterusnya. Jadi istilah aktivitas tidak akan lepas dengan sebuah data. Data adalah kumpulan fakta yang memberikan gambaran tentang sebuah keadaan maupun kondisi tertentu. Jadi data ini adalah beberapa kumpulan fakta-fakta yang ada dalam kondisi tertentu. Kumpulan data ini akan menjadi sebuah informasi ketika nantinya data itu akan bermakna. Jadi, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diperoleh dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu hal yang mudah dan dapat dimengerti serta bermanfaat bagi penerimanya. Jadi, pertama ketika ada sebuah data, ada kumpulan beberapa data lalu diproses. Nah, hasil dari pemrosesan itu akan namanya menjadi informasi. Nah, berikutnya, jika suatu data yang terolah ternyata tidak bermanfaat bagi penerimanya, maka hal ini belum bisa bernama dalam sebuah informasi. Jadi kalau datanya masih acak, tidak ada artinya, maka kita tidak dapat mendapatkan sebuah informasi. Contohnya apa? Data pengguna smartphone di Indonesia. Misalkan Vivo ada 23 juta, Samsung ada 30 juta, Xiaomi ada 42 juta, Oppo ada 45 juta. Dari data tersebut bisa kita peroleh informasi apa saja, yaitu jumlah pengguna smartphone di Indonesia, totalnya berapa, gitu kan ya. Bisa kita jumlahkan antara pengguna Vivo, Samsung, Xiaomi, Oppo, dan seterusnya. Dari itu juga kita bisa memperoleh informasi tentang apa, yaitu tentang jumlah pengguna smartphone di Indonesia yang terbanyak yang mana. Itu perbedaan antara data dan info. Selanjutnya, kita akan membahas tentang informasi digital. Informasi digital sendiri terdiri dari dua kata, yaitu informasi dan digital. Digital merupakan penggambaran dari suatu kondisi bilangan yang terdiri dari angka 0 dan angka 1, atau bisa juga dalam bentuk off dan on. Ya, hal ini disebut juga dalam sistem bilangan biner ya. Dapat juga disebut sebagai istilah bit atau binary digit. Dalam dunia teknologi elektronika, digital menggambarkan teknologi yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi, yaitu kondisi positif dan kondisi non-positif. Informasi digital adalah informasi yang berbentuk digital. Jadi dari data tadi yang bermakna, kumpulan data yang sudah dikelola dan mengandung arti, nantinya disajikan dalam bentuk digital, maka disebut dengan informasi digital. Informasi digital dapat disajikan dalam bentuk ada yang bentuknya teks, ada bentuknya angka, ada audio, dan ada visual atau gambar atau gabungan antara audio dan visual. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan saat ini, informasi digital itu sudah diterapkan di berbagai macam segi kehidupan, mulai dari Kementerian Kemenkes, ada Kominfo, ada Kemendikbud. Di situ kita lihat di Kemenkes dia menggunakan sistem informasi digital, ada aplikasi tentang bidang digital. Di Kominfo juga diluncurkan terkait dengan informasi asli digital, begitu juga dengan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ ada tiga platform Kemendikbud Ristek yang bisa diakses nanti. Tentu saja ini berupa informasi-informasi digital. Lalu ciri-cirinya apa informasi digital itu? Ciri yang pertama tentu saja dapat diproduksi ulang. Jadi informasi itu dapat disalin beberapa kali, tetapi tidak kehilangan atau mengurangi struktur atau kualitas informasi tersebut. Contohnya ketika kita membaca berita di situs web, nanti akan bisa diproduksi kembali atau diterbitkan kembali, diedit, di disesuaikan atau dimanipulasi sehingga nanti bisa diedit kembali. Berbeda dengan informasi yang bukan digital. Kalau beritanya itu di media cetak seperti koran, ya tentu saja diproduksi ulangnya itu sudah harus berbeda atau membutuhkan waktu yang lama. Artinya tidak diproduksi kembali, harus membuat atau mencetak ulang dari koran tersebut.
Yang kedua, mudah dibagikan. Tentu saja hal ini mudah dibagikan. Kenapa? Karena bisa kita kirimkan melalui email atau web atau bisa kita melalui media sosial dan sebagainya. Jadi mudah dibagikan. Mudah didistribusikan artinya mudah didistribusikan dengan biaya rendah. Yang ketiga, fleksibel. Mengapa fleksibel? Karena berbagai jenis informasi digital itu nantinya bisa disajikan atau dipresentasikan dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk film, bisa dalam bentuk teks, suara, maupun visual gitu ya. Yang keempat, mudah dimodifikasi. Contohnya, mudah dalam mengubah warna rambut dari hitam menjadi putih, contoh mudahnya seperti itu. Atau menambahkan beberapa nada ke komposisi musik, atau menghapus dan menambahkan teks ke dalam dokumen. Jadi mudah dimodifikasi. Gambarnya bisa kita atur. Kalau informasi itu berupa gambar, kita bisa edit dan kita dapatkan hal yang lebih baru lagi tentang informasi digital itu. Bagaimana mendapatkan informasi digital ini? Untuk saat ini, paling tidak ada tiga hal yang bisa kita peroleh untuk sumber-sumber dari informasi digital. Yang pertama tentu saja internet, di mana internet itu sudah digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Jadi pengguna internet ini nantinya bisa mencari informasi-informasi yang dibutuhkan dengan search engine. Di situ kita ketikkan dan di sana pun nantinya hasil pencariannya ada yang positif, ada yang negatif. Maka perlu secara bijak kita memilah-milah informasi digital dari internet. Yang kedua, dari mana? Dari informasi digital diperoleh dari media sosial. Mengapa? Karena media sosial ini mempunyai ciri atau kelebihan, diantaranya pesan yang tersampaikan itu bersifat bebas, lebih cepat dari media yang lain, dan jangkauannya itu tak terbatas. Dan untuk menyampaikan suatu informasi digital dengan mudah, kita bisa menjadi seorang uh, media sosial yang diikuti oleh banyak orang. Lalu bagaimana untuk mendapatkan pengikutnya? Tentu saja penggunaannya bermodalkan internet, kemampuan modifikasi atau mendesain sebuah konten dan bahasa yang mudah dicerna. Yang ketiga, sumber informasi yang ketiga itu tentu saja berasal dari komunikasi. Artinya dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi ini menjadi salah satu penyumbang untuk diperoleh data entah secara langsung tatap muka maupun digital seperti SMS, telepon, rekaman media. Kalau misalkan dalam bentuk komunikasi tatap muka, kita bisa mendapatkan informasi digital itu dalam bentuk misalkan rekaman dan seterusnya seperti itu ya. Yang berikutnya kita bahas adalah dari informasi yang digital yang ada, tentu saja akan ada baik buruknya. Tentu saja baik buruknya ini perlu kita identifikasi atau kita selidiki terlebih dahulu, kita cermati terdahulu ketika ada informasi digital. Di mana informasi digital itu tidak terbatas ya, banyak orang yang bisa mengakses dengan cepat, banyak orang yang bisa mengakses tanpa terkecuali. Dan tentu saja informasi yang banyak itu misalkan di internet tidak ada yang mengawasi secara spesifik. Mungkin negara hanya mengawasi web-web yang pornografi dan seterusnya, tetapi hal-hal yang jelek lainnya masih terbatas dalam pengawasan. Maka perlu kita mengidentifikasi informasi digital yang tentu saja setelah ada informasi digital ini, tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi, yaitu melihat apakah informasi digital itu benar atau salah. Jangan-jangan hoax ya, atau bermanfaat atau tidaknya. Jadi ketika bermanfaat tentu saja akan kita bisa bagikan. Setelah kita tahu identifikasikan tersebut, berikutnya adalah menyampaikan atau menerima. Kalau beritanya baik, tentu saja bisa kita teruskan atau kita bagikan ke orang yang lain. Apa saja kriterianya untuk menyampaikan atau menerima itu tentu saja harus berdasarkan atau sesuai dengan aturan atau hukum. Jadi berita atau informasi digital itu tidak melanggar hukum. Setelah tidak melanggar hukum, kalau misalkan itu tidak sesuai dengan kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Itu tahapan identifikasi informasi digital. Ciri atau cara apa? Cara identifikasi informasi digital bagaimana? Cara mengidentifikasi informasi digital ada dua ya yang akan kita bahas yaitu pesan email atau pesan elektronik dan japri. Yang pertama kita bahas tentang pesan elektronik atau email, di mana pesan yang masuk ke kotak email secara tidak diundang
dan tidak diketahui secara pasti pengirimannya, perlu diidentifikasi agar terhindar dari bahaya. Jenis-jenis bahaya atau spam email yang dapat diidentifikasi antara lain yang pertama adalah email promosi. Terkadang kalau kita membuka email di situ akan ada email promosi terkait dengan barang dan sebagainya. Email promosi ini biasanya ada persetujuan terlebih dahulu. Kita klik pada link yang sudah di link web atau dan sebagainya, atau klik centang pada web tertentu. Ketika kita buka, nanti akan diizinkan untuk mengirimkan email ke kita. Dari situ akan ada untuk kolom promosi. Sebenarnya di sini ada kolom promosi ya, ada kolom promosi di situ, dan di sana akan ada email-email yang masuk ke dalam email kita. Ini biasanya adalah adanya persetujuan terlebih dahulu. Ketika kita bosan atau tidak ingin mengikuti dari promosi tersebut, maka kita bisa melakukan yaitu unsubscribe. Nah, unsubscribe di sini ya. Kalau kita buka emailnya, lalu di situ akan muncul nama pengirim emailnya, terus di unsubscribe. Unsubscribe. Yang kedua, spam email yang kedua adalah email phishing. Phishing adalah suatu tindakan penipuan di mana spammer mencoba mengelabui korban dengan pura-pura menjadi perusahaan ternama atau tokoh figur palsu yang memiliki tujuan agar korban tertarik dan menyetujui untuk memberikan informasi pribadi tanpa kecurigaan. Informasi yang sensitif terkait dengan pribadi itu, misalkan ada alamat, nomor HP, nomor rekening, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita menghindari email phishing? Yang pertama adalah kita deteksi dulu email phishing itu. Kita lihat alamat dari email pengirim, apakah dia benar atau tidak, dari sumber resmi atau tidak. Yang di sini terlihat ada pengirimnya itu di situ gopay.com, padahal dia pengirimnya adalah harusnya gojek.com @gojek.com. Yang kedua, hubungi kontak person perusahaan di situs resminya. Nah, yang kedua, dicek kembali pada situs resmi terkait dengan email yang dikirimkan kita. Misalkan di situ ada voucher gratis GoPay, maka kita lihat di Gojek itu ya. Terus tanyakan informasi kebenaran dari pesan itu. Ketika kita bisa kontak person dari email resmi di web yang resmi, berikutnya menanyakan terkait dengan berita atau email yang kita dapatkan. Jenis spam yang lain yaitu yang ketiga, email penawaran hadiah. Padahal mungkin saja tidak pernah ikut undian, tapi ada email masuk yang isinya selamat Anda telah mendapatkan hadiah. Kalau hal ini percaya dan menindaklanjutinya, maka tanpa disadari data pribadi bisa bocor ya. Lalu bagaimana cara mengatasi untuk email penawaran hadiah ini? Ya sama seperti dengan email phishing tadi. Kita cek dulu alamat emailnya itu benar atau tidak. Setelah itu kunjungi web resminya dan kontak personnya, lalu diklarifikasi apakah informasi yang kita peroleh itu benar atau tidak. Yang keempat, email penipuan identitas. Nah, yang keempat, email penipuan identitas ini, spammer menggunakan sosok yang dapat dipercaya korban, mungkin temannya, saudara, dan sebagainya gitu ya, atas nama, hanya atas nama saja. Lalu meminta bantuan yang bersifat mendesak dengan membuka layanan donasi atau semacamnya. Nah, ini di sini ada contohnya, di situ ada email dari seorang yang dirasa terkenal, pangeran, seperti itu, terus meminta donasi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi dari itu adalah caranya eh, cari cara mengatasinya, cek informasi tentang sosok tersebut. Kalau kita tidak kenal tapi figur yang terkenal, maka kita cari informasi sebenarnya apakah fitur tersebut memang menggalang donasi atau tidaknya. Yang kelima, penipuan dalam bentuk lampiran. Nah, yang kelima, kalau dalam email bisa saja penipuan dalam bentuk lampiran. Maka perlu hati-hati, pesan dari pengirim tak dikenal dengan melampirkan dokumen dengan format apapun seperti doc dan PDF. Jadi kadang-kadang kita dikirim email tanpa tahu pengirimnya dan di situ ada lampirannya. Ketika kita klik pada lampiran tersebut, nah, secara tidak sadar mungkin saja kita mengunduh malware ya, malware atau virus. Lalu bagaimana cara menanganinya? Ya caranya adalah scan dokumen dengan antivirus terlebih dahulu untuk membuka email tersebut. Atau yang pertama, menghubungi
orang yang kalau yang kita kenal maka kita hubungi terlebih dahulu orang yang mengirim email. Kalau tidak kenal dengan pengirim emailnya maka di-scan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Selanjutnya, cara identifikasi informasi digital yang kedua yaitu informasi melalui pesan pribadi. Maksudnya, informasi yang bisa diperoleh melalui SMS, WhatsApp, Telegram, atau media chat lainnya. Cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama adalah periksa dulu URL atau alamat situs webnya. Contohnya di sini ada pesan penawaran hadiah dengan menambahkan sebuah URL yang tertuju pada suatu halaman situs web palsu yang hampir menyerupai keaslian pada tampilannya. Terus web penipu menghilangkan yang perlu dicek di sini ketika ada web yang ditampilkan perlu dicek lagi alamatnya. Biasanya dia akan menggunakan alamat yang mirip dengan alamat asli dengan cara menghilangkan satu huruf atau mengganti huruf atau menggunakan alamat yang dipendekkan seperti ini. Ada bit.ly untuk menyembunyikan domain gratisan atau dalam bentuk blog. Nah, hati-hati ketika ada link seperti itu tidak usah diklik ya. Yang kedua, baca sebelum berinteraksi. Jika berencana untuk membeli suatu dari suatu web, aplikasi belanja online atau akun salah satu pengguna sosial media, maka pastikan identitas penjual yang terbuka. Jadi kita bisa mengetahui identitas dari penjualnya. Identitasnya terbuka, tidak tertutup ya atau privat. Terus bisa melihat ulasan, testimoni pelanggan yang nyata. Ini contoh untuk berinteraksi dengan chat. Lalu gunakan mesin pencarian seperti Google, Bing, dan sebagainya. Jika situs web otentik atau asli, situs web akan muncul paling atas dalam pencarian. Ketika situs yang diberikan itu penipu, biasanya tidak akan terlihat di mesin pencarian. Itu kata kuncinya ya. Baca sebelum. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ketika informasi itu berupa multimedia, kita dikirim video, gambar, dan seterusnya, maka perlu berhati-hati informasi multimedia rentan terhadap hoax. Informasi hoax itu maksudnya adalah kepalsuan yang disengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran. Informasi palsu ini biasanya memiliki karakteristik dengan menggunakan data, foto, kutipan orang, sehingga dianggap orang yang membacanya sebagai sebuah kebenaran. Maka perlu berhati-hati, cirinya ada judulnya provokatif, terus sumber situsnya perlu diverifikasi terlebih dahulu sebagai institusi resmi atau bukan. Kalau bukan, seperti domainnya adalah blog, maka perlu kita berhati-hati atau kita ragukan. Terus yang berikutnya, jangan pernah mengirim kembali informasi atau pesan yang belum tentu akurat sebenarnya. Jadi pesan yang kita dapatkan, video yang kita dapatkan, jangan buru-buru di-share ke yang lain. Berikutnya kita membahas tentang keamanan informasi digital. InfoSec atau informasi security adalah keamanan informasi digital ini adalah praktek melindungi informasi dengan mengurangi resiko informasi. Hal ini biasanya melibatkan pencegahan, pengurangan kemungkinan pihak asing yang berusaha mengakses data atau penggunaan, pengungkapan, gangguan, penghapusan, modifikasi, infeksi, perekaman, atau devaluasi informasi yang melanggar hukum. Jadi keamanan informasi ini disebut dengan InfoSec atau Information Security. Intinya adalah untuk melindungi informasi yang rentan terhadap resiko-resiko seperti tadi. Ada resiko yaitu resiko untuk diakses oleh orang lain datanya, diungkap, diganggu, dihapus, dimodifikasi, direkam, atau devaluasi informasi yang melanggar hukum. Informasi yang dilindungi dapat dalam bentuk apapun, misalnya elektronik maupun fisik seperti dokumen penting atau bahkan beberapa pengetahuan. Keamanan informasi digital dicapai melalui proses manajemen risiko yang terstruktur. Lalu bagaimana proses manajemen risiko yang terstruktur? Tentu saja melibatkan yang pertama adalah identifikasi informasi dan aset terkait. Ketika informasi itu ada, maka perlu kita punya informasi
digital, maka informasi kita perlu dilihat potensi-potensi ancaman nantinya akan diserang lewat mana atau dirubah melalui apa. Yang kedua, melihat kerentanan datanya atau kelemahan data yang ada yang kita punya itu nantinya perlu diatasi caranya dan dampak gangguan yang mungkin saja akan muncul. Setelah diidentifikasi informasi itu, berikutnya dievaluasi resikonya. Nanti ketika ada kelemahan, nah kelemahan itu berdampak besar atau kecil, lalu bagaimana mengatasi hal itu? Maka perlu dievaluasi resiko. Yang ketiga yaitu menangani kerentanan resiko. Jadi menangani kelemahan yang ada. Bagaimana cara menanganinya? Dengan menghindari, bisa dengan mengurangi, bisa membagi, atau menerima informasi yang dibuat. Yang keempat yaitu mengontrol keamanan informasi. Uh, Tentu saja dalam kontrol informasi ini perlu dirancang yang sesuai dengan data yang atau informasi digital yang dipunya. Lalu menerapkan kontrol tersebut. Dan yang terakhir, setelah dikontrol baru memantau kegiatan, di mana dalam memantau kegiatan ini dengan cara membuat struktur keamanan informasi yang diperlukan. Lalu gunanya apa? Untuk mengatasi masalah, perubahan, dan peluang peningkatan. Ancaman keamanan informasi digital, ini ancaman dapat berupa apa saja yang dapat memanfaatkan kelemahan atau kerentanan untuk membuka keamanan. Biasanya mampu mengubah, menghapus, merusak informasi pribadi atau organisasi. Ancaman ini antara lain yang pertama adalah malware atau virus ya, adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server, pengguna atau jaringan komputer. Jenis malware seperti worm, trojan horse, ada ransomware, ada spyware, ada malware, ada software wiper, dan ada scareware. Nah, yang kedua adalah pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual ini dilakukan oleh orang lain dengan melanggar hak cipta atau hak paten dari informasi yang berlisensi. Contohnya ada konten video atau gambar dari publik resmi yang direpost oleh orang lain tanpa pengetahuan bahkan persetujuan dari pemilik untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ancaman ketiga adalah pencurian identitas. Pencurian identitas adalah tindakan orang lain yang berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi seorang atau untuk mengakses informasi penting yang dimiliki seperti mengakses komputer pribadi atau akun media sosial dengan masuk ke akun targetnya. Yang berikutnya sabotase. Sabotase adalah perentas atau hacker yang berupaya untuk mengambil data pusat, memodifikasi, bahkan menghancurkan situs web targetnya. Ini biasanya dilakukan agar penggemar atau pelanggan dari situs web tersebut menjadi hilang kepercayaan. Yang terakhir adalah pemerasan informasi. Pemerasan informasi adalah tindakan orang lain yang berusaha mendapatkan informasi dari target, kemudian disegel atau dikunci, sehingga pemiliknya tidak dapat membukanya. Kemudian akan mendapatkan keuntungan pemilik diminta untuk membayar agar kunci tersebut dibuka. Selanjutnya kita bahas yaitu kelemahan informasi digital. Kelemahan informasi digital yang pertama adalah keamanan data. Yang kedua adalah masalah privasi, yang ketiga pemutusan hubungan sosial, yang keempat kejahatan dan teroris, dan berikutnya ketergantungan yang berlebihan. Dan terakhir adalah plagiarisme dan hak cipta. Untuk yang pertama yaitu keamanan data. Jadi dalam informasi digital ini karena mudahnya tersebar, dan maka kebocoran data akibat lengah atau organisasi memiliki sistem jaringan yang lemah. Jadi kebocoran data itu akan terjadi akibat lengah atau organisasi memiliki sistem jaringan yang lemah. Itu kelemahan informasi digital yang pertama, adanya kebocoran data dalam keamanan digital. Yang kedua adalah masalah privasi. Menjadi jauh lebih sulit untuk memiliki privasi pribadi di dunia digital, dan itu sangat rentan akan bahaya data pribadi Anda ketika dicuri bahkan dijual. Misalnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk mengambil foto dan merekam video di ponsel mereka, lalu mempostingkan ulang secara online. Jadi masalah privasi ini cenderung pada media sosial ketika kita mengupload foto atau data kita secara publik ke media sosial, maka akan lebih mudah data-data yang yang berupa privasi itu akan tersebar ke banyak orang. Yang ketiga adalah pemutusan hubungan sosial.
Terdapat kecenderungan yang meningkat bagi seseorang untuk bersosialisasi dan berkomunikasi melalui perangkat digital daripada melalui kontak kehidupan nyata. Ini kelemahan informasi digital berikutnya adalah menjadi pemutusan hubungan sosial, dan yang berikutnya adalah kejahatan dan terorisme. Jangkauan internet yang luas memungkinkan untuk memudahkan untuk meneror atau menghasut dalam hal teror. Dan juga dalam kejahatan yaitu pengedar narkoba itu akan menggunakan dark web untuk berdagang ya. Terus adanya yang kelima adalah ketergantungan yang berlebihan. Jadi ketergantungan bawa ponsel, komputer atau gadget digital lainnya telah menjadi hal biasa. Kalau ponselnya rusak, kehabisan daya atau hilang, maka merasa gelisah bahkan berani melakukan tindakan kriminal. Kelemahan yang terakhir adalah plagiarisme dan hak cipta. Plagiarisme adalah kegiatan dalam menyajikan karya atau ide orang lain sebagai milik sendiri dengan atau tanpa persetujuan pencipta atau kreator dengan memasukkannya ke dalam karya Anda tanpa pengakuan penuh. Semua materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan baik dalam bentuk manuskrip, cetak, atau elektronik. Plagiarisme mungkin bisa saja dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau sembrono. Jadi yang terakhir itu kecenderungan untuk mengcopy paste, padahal dia mempunyai hak cipta. Itu kelemahan informasi digital. Dari penjelasan di atas, maka kita bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.